Oh, FK lumayan bener. Tapi FK lebih sering ke Sendowo sih. Ya. Mungkin biologi teknik itu dulu ya. Itu bisa ke nanti 1, 2, 3. 1 dan 2, 3 gitu. Emang gak ribet ya. Terus yang kedua nih dari Sendowo mungkin ya, Pak. Oke, untuk Sendowo nih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan beasiswa asrama. Karena banyak banget teman-teman yang nanyain beasiswa asrama tuh ada nggak sih di UGM? Katanya kan ada, tapi infonya kan masih terbatas banget gitu ya. Jadi kita mau bahas sekarang nih. Sebenarnya beasiswa asrama itu apa sih? Mbak Siva ini kan salah satu beasiswa yang dapat beasiswa asrama gitu. Oke. Selain aku, Laila juga dapat loh guys. Jadi ntar kita sharing aja kali ya. Nah, untuk beasiswa asrama itu memang infonya masih terbatas teman-teman, karena mungkin buat teman-teman yang aktif di asrama pasti kan sering tuh nanya ke kita ya. Jadi mungkin yang tahu ya itu aja. Jadi teman-teman, nah untuk beasiswa asrama ini beasiswa yang diberikan pada penghuni asrama nih tentunya. Nah itu tuh berupa potongan 75% dari harga 1 tahun di kalian tinggal di asrama gitu. Nah untuk beasiswa ini kalau kita dulu itu langsung ya kepotong 75%, langsung kepotong 75% di awal. Nah terus kita bayar sisanya. Bener, kita tinggal bayar sisanya yaitu 25%. Nah kita itu menjadi dari beasiswa itu kita tuh jadi fasilitator asrama. Terus abis itu di beasiswa ini ya kita biasa lah ya tanda tangan kontrak, terus kita menjalani beberapa kewajiban jadi fasilitator kayak gitu, berkegiatan di fasilitator mungkin seperti itu. Nah tapi ada regulasi baru nih tahun di fasilitator yang tahun ini. Nah jadi di fasilitator yang tahun ini regulasi barunya adalah akan ada evaluasi tiap 3 bulan. Yang artinya buat teman-teman misal nih 3 bulan kalian jadi fasilitator, itu nanti kalau misal kalian bad kinerjanya buruk itu langsung mungkin bisa jadi dicabut dari fasilitator dari beasiswa itu. Jadi teman-teman yang mau daftar beasiswa ini harapkan maksimal ya. Karena ada evaluasi per 3 bulan. Yes, right. Kalau dulu kita langsung dipotong terus bayar 25% dan itu kelemahannya ada aja 1-2 yang kayak meremehkan gitu. Jadi ada regulasi baru gitu. Mbak tadi kan tadi bilang ya ada beberapa kewajiban. Itu sebenarnya ngapain aja sih tugas dari seorang fasilitator? Oke, tugas jadi seorang fasilitator nih ya. Yang tentunya kita memfasilitasi lah ya, intinya kita memfasilitasi, kita sebagai jembatan fasilitas antara manajemen asrama dengan penghuni gitu. Jadi kayak kita ada di tengahnya, yang mana kita itu berkewajiban untuk istilahnya menjaga teman-teman penghuni dan melaporkan itu ke manajemen asrama gitu. Jadi intinya adalah kita itu memfasilitasi gitu lah teman-teman, memfasilitasi teman-teman. Misal nih contohnya adalah teman-teman bingung, maba kan biasanya masih bingung ya lokasi-lokasi. Nah misal Mbak kita pengen makan murah di mana nih, nah kayak gitu-gitu. Contoh sesimpel itu kita memfasilitasi asrama kayak gitu. Terus apalagi ya Lai, mungkin yang kedua itu biasanya fasil tuh yang mengadakan juga mulok-mulok di asrama itu, terus ngedata mahasiswa gitu. Jadi kayak kita itu istilahnya balik lagi sih memfasilitasi jatuhnya ya. Dan itu sebenarnya nggak cuma satu asrama nggak sih Mbak, kita tuh terhubung dalam satu UGM residensi itu kan, ada 8 asrama. Jadi tiap asrama itu ada berapa fasilitator Mbak? Fasilitator ada setiap asramanya beda-beda sih. Tergantung gede asramanya juga ya. Totalnya pokoknya di periode kita ini ada 20 sekarang. 20 per 8 asrama. Di sini ada 4 fasil untuk Kinanti 23. Betul. Jadi
gitu teman-teman. Kita itu jadi malah fasilitator ini malah jadi satu keluarga sih sebenarnya. Iya, kayak organisasi ya Mbak. Jatuhnya gitu. Dan itu juga, oh iya bisa mungkin bisa ceritain Mbak, ada event-event apa sih di UGM Resident itu yang diselenggarakan oleh fasilitator? Nah, oh iya aku sekalian ini deh. Jadi kan fasilitator ini kan sebagai eksekutor ya, sebagai eksekutor lapangan. Jadi rancangan-rancangan misal kayak rancangan untuk jadwal itu kan memang dari UGM Residence yang ngatur life skill, jadwal life skill dan lain-lain itu dari UGM Residence. Nah kita adalah eksekutor lapangannya yang artinya kita itu ya kita pelaksana dan kita sekaligus melancarkan, mensukseskan kegiatan-kegiatan di UGM Residence gitu. Nah kegiatannya apa aja sih gitu? Kegiatannya itu dimulai dari open house. Nah open house itu apa? Open house itu ada pembukaan gitulah, pembukaan masuknya mahasiswa baru ke asrama gitu. Nah terus setelah open house diikutilah dengan kegiatan life skill lain. Contohnya kayak yaitu outbound gitu. Terus habis itu mungkin ada kalau selama pandemi kemarin kebanyakan sih emang webinar karena ya kita bisanya online aja ya teman-teman. Nah terus sebelum pandemi agak flashback dikit ya. Sebelum pandemi itu dulu masih ada kayak Dharma Bakti asrama, terus Dharma Bakti itu kayak bersih-bersih gitu-gitu. Terus kemudian dulu itu ada ini apa sih namanya? Iya malam toleransi, ya benar-benar malam toleransi. Nah itu malam toleransi itu mengundang 6 agama di Indonesia. Nah itu yang mana ya kita saling sharing gitulah intinya. Jadi emang asrama ini membawa ya perdamaian untuk semuanya gitulah istilahnya. Terus habis itu banyak sih sebenarnya, bahkan ya teman-teman ini hal yang aku favoritin sebelum pandemi. Kalau kita ikut life skill kita tentunya dapat makan gratis. Satu itu makan gratis. Setiap kali life skill itu selalu ada merchandise lain. Itu gila sih merchandise-nya. Seenggaknya dapat tote bag itu udah paling minim sih waktu itu. Hari air juga itu biasanya dapat tumbler gitu kan sih. Dapat banyak kan? Iya, tote bag, tumbler, terus makan. Terus ada snack kan biasanya juga gitu. Jadi emang bener-bener banyak diburu kalau offline tuh sebenarnya. Iya, bener. Jadi nanti teman-teman semoga pandemi ini kan cepat berkurang banget dan semoga cepat hilang. Jadi nanti teman-teman bisa ngerasain nih kegiatan-kegiatan offline di asrama life skill gitu. Nah terus udah sih itu untuk life skillnya. Jadi yang bikin jadwal dan bikin jenis life skillnya apa itu dari manajemen, kita sebagai fasilitator itu eksekutornya. Terus mulok ya kayak yang tadi udah di-mention Laila juga, kalau mulok itu dari kita yang bikin, dari fasilitator gitu. Terus nah untuk penutupnya teman-teman, penutup rangkaian kita menjadi fasilitator itu ada Calfest, Cultural Festival. Nah, biasanya Calfest ini diadain bareng UGMR Fair. Cuman untuk tahun ini kebetulan UGMR Fair-nya belum ada lagi. Saya kurang tahu kenapa. Nah, tapi Calfest-nya seru banget kan kemarin? Iya, teman-teman bisa nonton juga di YouTube Calfest UGM Residence ya? Iya, di YouTube UGM Residence itu ada streamingnya. Kemarin tuh offline, diadakan secara offline. Setelah kita mengalami 1 tahun Calfest online, betul. Ya, karena di Calfest kan kita kemarin Calfest 11 ya, Lai? Ya, 11. Nah, Calfest 10 itu kita online, tapi Calfest 9-nya itu sebelum pandemi pas, itu kita masih offline. Jadi kayak setelah 1 tahun kita menahan untuk mengadakan kegiatan offline, akhirnya Calfest ini bisa offline. Hybrid sih sebenarnya, cuman untuk semua yang ada di Jogja itu bisa offline gitu. Rame banget ya, udah lama gak ngerasain, terus kayak seneng banget sih. Seneng banget, penuh loh GSP. GSP tuh di dalam UGM ya teman-teman. Oke, mungkin apalagi Mbak, ada teman lagi nggak? Mungkin untuk kegiatannya sih udah sih. Udah ya. Mungkin ini Mbak, suka duka jadi fasilitator, terutama Mbak Siva ini. Mbak Siva itu 3 tahun ya. Yang pertama fasilitator waktu abis maba, abis itu di SC atau steering committee, itu yang mengawasi aku kan angkatan 19, Mbak Siva angkatan 18. Terus habis itu karena pandemi fasilnya tuh diperpanjang jadi 2 periode. Mbak Siva lagi jadi SC. Lalu aku jadi tahun kedua. Mbak Siva sebagai 3 tahun di asrama tuh gimana sih suka dukanya? Oke.
3 tahun aku jadi fasilitator. Suka dukanya apa? Mungkin suka duka itu kan balance ya teman-teman. Ya hidup kan harus balance. Nah untuk sukanya mungkin menurutku lebih banyak. Kenapa aku bilang lebih banyak? Karena duka itu nggak akan terlalu kerasa kalau sukanya lebih banyak gitu. Nah jadi untuk sukanya sebenarnya duka dulu kali ya. Duka dulu kali ya biar sedih dulu gitu. Nah dukanya itu sebenarnya karena mungkin manajemen waktu gitu ya jatuhnya. Itu sebenarnya pinter-pinteran orang sih. Justru malah itu pembelajaran bagi kita. Nah benar. Itu mungkin buat aku waktu di awal itu jadi duka karena aku masih belajar banget untuk manajemen waktu di semester 3 dan 4. Itu kan masih aku awal jadi fasilitator, awal jadi mahasiswa beasiswa itu aku belajar banget manajemen waktu, tapi itu jadi duka buat aku karena waktu itu aku belum bisa memanage dengan baik gitu. Nah alhamdulillah akhirnya di semester selanjutnya pas jadi fasilitator lagi jadi SC itu aku jadi belajar banget sih untuk memanage waktu. Terus abis itu dukanya lagi mungkin selama waktu jadi SC mungkin kan ya maksudnya pasti ada lah ya dalam suatu organisasi itu mungkin 1 atau 2 orang yang rebel, yang bandel gitu. Nah ya itu mungkin duka buat aku juga karena aku jadi harus memantau khusus buat mereka juga dan tentunya harus memantau yang lain juga gitu loh. Jadi itu susahnya gitu buat dukanya. Aku. Terus sukanya? Apa lagi ya? Sukanya tentunya ya karena kita punya keluarga baru lah ya. Bener, lebih dekat kayak di antara kuliah kan menurutku kuliah tuh kayak kita temennya nggak terlalu sedekat SMA kan bareng terus. Kalau kuliah tuh kayak kelasnya ganti-ganti juga. Kalau itu jadi ya bener. Hasil tuh 2 tahun jadi kayak keluarga. Terus kita ketemu sering, rapat bareng gitu-gitu. Bener. Jadi intensitas sukanya itu karena intensitas kita itu yang sering banget ketemu di fasilitator, sering berkegiatan bareng, hampir tiap minggu ada, bahkan tiap hari. Misalnya saya tiap hari itu kita rapat, ya nggak gitu sih, maksudnya intinya itu intensitas kita lah, itu banyak banget. Di cara daftar nih ya. Oke. Cara daftar jadi fasilitator ya teman-teman, nanti dari fasilitator sebelumnya bakal ngumumin di grup asrama nih. Ngumumin kalau misal udah ada oprek nih gitu untuk fasilitator yang tahun selanjutnya. Nah disitulah teman-teman harus buru-buru daftar. Nah mungkin nanti aku cantumin di sini pamfletnya tuh gitu ya. Itu yang bikin dari manajemen, terus kita hanya sebagai penjembatan ya. Betul, kita jembatanin aja untuk nge-share itu ke teman-teman semuanya gitu. Oke. Udah ya. Terus tips and trick buat jadi fasilitator. Oke, tips and trick. Nah, teman-teman dari tahun ke tahun itu kan sebenarnya jadi untuk daftar untuk mengikuti rangkaiannya itu ada beberapa rangkaian daftarnya. Nah, jadi yang pertama itu ada berkas. Nah, tips and triknya ya otomatis kalau berkas ya kalian harus teliti ya sama berkas yang diminta apa aja. Biasanya itu yang diminta adalah KHS, kartu hasil studi, itu isinya IPK kalian dan nilai-nilai. Terus yang kedua ada CV. Nah aku nggak tahu nih tahun ini ada CV nggak ya, tapi di tahun-tahun sebelumnya ada CV-nya. Jadi CV kalian bikin dulu nih sebelumnya. Terus yang ketiga ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu ya benar juga ada formatnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman kreasikan proposal itu. Kreasikan itu dalam artian kontennya terserah lah, isinya apa terserah. Tapi yang penting kegiatan yang kalian masukin di situ adalah kegiatan yang bisa diikuti oleh penghuni asrama gitu. Jadi kayak kalian adalah menggagas ide. Iya. Jadi untuk kegiatan asrama. Terus ada surat pengajuan, surat permohonan untuk menjadi fasilitator. Nah itu juga nggak ada ini format, nggak ada template-nya teman-teman. Silakan bikin, yang penting ditujukan untuk manajer utama UGM Residence gitu. Terus yang kedua, tahap kedua adalah tahap wawancara. Nah di wawancara ini regulasinya mungkin berbeda tiap tahun, cuman di tahunku waktu dulu adalah wawancara offline. Jadi waktu itu kebetulan aku diwawancara oleh manajer utamanya sama
SPV dari Kinanti 1. Jadi aku waktu itu belum tahu juga kalau ternyata itu manajer dan itu SPV-nya, tapi yang penting aku menjawab dengan maksimal. Terus ya sudah seperti itu, akhirnya alhamdulillahnya diterima. Nah, terus abis itu di tahun selanjutnya ternyata wawancaranya daring karena pandemi itu. Daring, jadi ya mengisi Google Form ya waktu itu kita. Ya gitu, jadi ya nggak ada offline. Terus tahun selanjutnya kita diperpanjang. Nah, betul. Baru ada lagi sekarang nih. Sekarang ini dan bau-baunya sih ada wawancara offline lagi. Semangat. Yeay. Oke. Udah selesai kali ya Mbak? Ada lagi Tahap nggak? terakhir nggak ada deh, udah itu aja. Udah. Nanti pengumuman. Terus kita first gathering. Yeay. Oh iya teman-teman, ini yang kemarin banyak ditanyain di asrama. Kalau jadi fasil itu apakah dipindah-pindah? Nah, ini teman-teman, perpindahan fasilitator itu tuh nggak apa ya istilahnya, nggak mesti, nggak selalu pindah, tapi akan ada kemungkinan untuk pindah. Nah, contoh dulu aku adalah mahasiswa baru di Bulak Sumur, asrama Bulak Sumur. Terus aku setelah menjadi fasilitator, aku dipindah ke Kinanti 1. Jadi waktu Kinanti 1 buka pertama kali, itu aku udah di sana. Nah, terus setelah aku 1,5 tahun di Kinanti 1, terus aku dipindah ke sini gitu, ke Kinanti 2 dan 3 gitu. Jadi emang aku kebetulan yang perpindahan. Nah, tapi Laila Aku masih di sini dari awal sampai tahun ketiga masih di sini. Jadi emang nggak selalu pindah, tapi akan ada kemungkinan Ada pindah. kemungkinan. Gitu. Contohnya adalah kita berdua yang berbeda. Ya, gitu teman-teman. Mbak Siva ada pesan terakhir nggak? Mungkin Pesan buat terakhir. closing statement buat teman-teman maba atau yang masih SMA yang mau nyari kos gitu. Ini berarti berkaitan, closing statementnya berkaitan sama asrama ya. Ya. Jadi teman-teman, closing statementku adalah patahkan stigma kalau asrama itu nggak enak, asrama itu strict dan lain-lain. Patahkan stigma itu karena sebenarnya hidup di asrama itu kita belajar bersosialisasi dan belajar untuk respect sama orang lain. Benar. Dah itu aja sih lah. Kita tunggu jadi bagian presiden.